Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Miss Hari harap kalian yang ada di rumah tetap baik-baik saja ya. Tetap patuhi protokol 3M. Nah, hari ini Miss Hari mau menjelaskan nih program baru di sekolah kita. Apa itu? Program baru apa sih, Miss? Yaitu SSR. Kita sudah pernah melakukan sebelumnya, tapi di masa pandemik ini adalah hal yang baru. Apa itu SSR? Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, misalnya akan menjelaskan apa itu SSR. Yang kedua, tujuan dari SSR itu apa sih? Yang ketiga, SSR yang ada di SCP Tani. Dan yang keempat, My Reflection Log. Kita mulai dari yang pertama ya. Apa itu SSR? Nah, SSR adalah atau kepanjangan dari Sustained Silent Reading yang artinya membaca dengan tenang secara berkelanjutan atau terus-menerus. SSR dilakukan setiap hari di mana siswa meluangkan waktu untuk membaca buku. Buku yang dibaca bisa dalam bentuk cerita dongeng, biografi, komik, dan lain-lain. Nah, itu untuk apa itu SSR, dan sebelumnya kita pernah melakukan SSR ini di sekolah. Kemudian, yang kedua, Miss Ari akan menjelaskan mengenai tujuan dari SSR. Tujuan dari SSR yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Yang kedua adalah untuk menjadikan membaca sebagai budaya, sebagai kebiasaan, atau sebagai lifestyle-nya kita. Dan yang ketiga, tujuan dari SSR adalah memfasilitasi perkembangan bahasa secara menyeluruh. Jadi, dari SSR ini diharapkan kemampuan membaca kita, kemudian membaca sebagai budaya, dan perkembangan bahasa kita dapat meningkat. Tapi bedanya kalau dulu kita lakukan di sekolah, tapi mulai minggu depan akan kita lakukan di rumah. Nah, kemudian berikutnya SSR yang ada di SD Petani. Jadi apa sih? Yang pertama buku cerita. Jadi buku cerita di sini anak-anak tidak perlu mencari karena akan diberikan oleh sekolah dalam bentuk PDF yang akan dikirimkan oleh wali kelas kalian ke grup masing-masing. Yang kedua, membaca. Jadi membaca dilakukan setiap hari selama 10 menit atau kurang lebih 5 halaman setelah jam terakhir itu selesai atau berakhir. Jadi anak-anak jangan buru-buru dulu untuk keluar dari meeting, tapi tetap ada di meeting karena 10 menit setelah jam selesai kita akan membaca bersama-sama. Kemudian yang ketiga, mengisi My Reflection Log. Jadi setelah anak-anak selesai membaca satu buku, anak-anak akan mengisi My Reflection Log. Setelah diisi, difoto, kemudian dikumpulkan kepada wali kelas. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, Miss Arya akan menjelaskan My Reflection Log. Nah, ini yang baru nih. Yang pertama, Miss Arya akan menjelaskan untuk grade 1 dan grade 2. Jadi untuk grade 1 dan grade 2, tolong didengarkan ya. Jadi bentuk My Reflection Log-nya akan seperti ini. Jadi nanti anak-anak bisa mengisi nama di yang paling atas. Sudah ada tuh di box pinknya, nanti anak-anak isi nama. Setelah anak-anak isi nama, anak-anak bisa tulis judul bukunya. Jadi buku apa yang anak-anak baca, mohon ditulis di bawahnya judul buku. Tulisannya yang rapi pastinya. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga bisa beri rate, jadi beri bintang pada buku bacaan yang anak-anak baca. Jadi bintangnya diwarnai. Kalau ceritanya menarik, anak-anak bisa kasih 5 bintang. Kemudian mengisi apakah anak-anak menyukai buku tersebut? Kalau iya, diberi centang iya. Kalau tidak, diberi centang tidak. Tapi dikasih alasannya kenapa anak-anak suka dan kenapa anak-anak tidak suka terhadap buku bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga mengisi tingkat kesukarannya. Menurut anak-anak gimana? Mudah, sedang, atau sulit. Jadi di mukanya diwarnai. Kalau mudah ya diberi mudah, kalau sedang ya sedang, dan sulit. Kemudian yang ketiga berikutnya, anak-anak menuliskan 2 sifat yang ada dalam cerita tersebut. Jadi sifatnya bagaimana? Sombong atau baik, murah hati, atau bagaimana. Dan yang terakhir, anak-anak menuliskan hal apa sih yang kalian pelajari dari cerita yang sudah dibaca tersebut. Ini untuk My Reflection untuk kelas 1 sampai kelas 2. Berikutnya, Miss Ari akan menjelaskan My Reflection Log untuk kelas 3 sampai kelas 6. Bentuknya berbeda. Yang pertama yang harus kalian isi adalah nama, total halaman yang dibaca,
judul buku, dan penulis. Itu semua bisa kalian dapatkan dari PDF atau buku cerita PDF yang diberikan oleh wali kelas kalian. Yang kedua, yang harus kalian lakukan adalah mengisi kata-kata baru yang kalian temukan dalam bacaan tersebut di kotak yang bisa sudah sediakan di sana. Itu ada 4 nomor, kalian bisa isi kata-kata baru apa yang kalian temukan. Miss, kalau bisa menemukan lebih dari 4 bagaimana? Bisa ditambahkan di bawahnya. Kemudian kalian juga menuliskan tokoh beserta sifat atau karakter dari buku bacaan yang kalian baca. Tokohnya siapa, lalu sifat atau karakternya bagaimana. Itu nanti kalian tuliskan pada lembar tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian menuliskan kalimat yang berisi pesan moral dari cerita tersebut. Jadi cerita tersebut itu memiliki pesan moral apa? Itu yang kalian tuliskan. Demikian anak-anak, penjelasan yang Miss Sari bisa sampaikan mengenai SSR. Kita akan mulai SSR di hari Senin 18 Januari 2021. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.